Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada panitia internasional pada pagi hari ini. Di sini saya Anugrah Rizky Pradana dari Universitas Negeri Semarang, program studi pendidikan olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil paper saya yaitu tentang strategi kreatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani di era digital. Menyelami metode inovatif yang berkaya pengalaman belajar di era digital dengan tantangan dan peluang yang ada. Jadi kita di sini akan membahas tentang penga- pengaruh era digital, yang itu era digital telah merevolusi cara kita berinteraksi dan belajar dalam konteks pendidikan jasmani. Teknologi memfasilitasi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, memungkinkan siswa untuk terlibat lebih dalam dengan materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu bagaimana cara kita melakukan strategi kreatif dalam pembelajaran untuk memanfaat untuk mengembangkan strategi ini dengan satu kunci yaitu memanfaatkan potensi teknologi digital. Ini berupa seperti pembuatan aplikasi olahraga, video interaktif, maupun platform pembelajaran online yang dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga yaitu integrasi teknologi digital. Integrasi teknologi digital dalam pendidikan jasmani tidak hanya mencakup pengajaran teori, tetapi juga praktik. Misalnya, penggunaan perangkat wearable untuk melacak aktivitas fisik siswa dan memberikan umpan balik secara real time. Yang keempat yaitu inovasi dalam metode pengajaran. Menggunakan metode pengajaran yang inovatif seperti gamifikasi dan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan motivasi siswa. Teknik ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif dalam mencapai tujuan pendidikan jasmani. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang jelas. Dari beberapa strategi yang sudah disebutkan, jadi kita harus memberikan tujuan pembelajaran yang jelas dengan terukur, penting untuk meningkatkan efektivitas pendidikan jasmani dengan adanya teknologi. Tujuan ini dapat lebih mudah dicapai melalui berbagai alat dan sumber daya digital. Jadi yang seperti kita ketahui dari lima strategi ini, pendidikan jasmani pada saat zaman sekarang itu apabila tidak menggunakan era menggunakan teknologi itu pasti akan susah karena siswa saat ini yaitu ingin yang lebih simpel dengan cara mungkin bisa menonton video terus dan melihat secara pengalaman dia sendiri. Yaitu selanjutnya yaitu memahami transformasi digital dalam pendidikan. Yang pertama yaitu definisi transformasi digital. Transformasi digital dalam pendidikan merujuk pada integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek pendidikan, mulai dari metode pengajaran hingga sistem administrasi. Hal ini tidak hanya mengubah cara informasi disampaikan, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dampak terhadap sistem pendidikan. Transformasi digital telah membawa dampak signifikan terhadap sistem pendidikan. Ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan kolaboratif, memungkinkan siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Guru juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan metode pengajaran mereka sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Yang ketiga yaitu perubahan dalam metode pembelajaran. Pada metode pembelajaran kali ini yaitu menggunakan teknologi. Dengan adanya platform e-learning, siswa dapat mengakses materi pendidikan kapan saja dan di mana saja. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam proses belajar serta memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Yang keempat yaitu alat dan teknologi modern.
Penggunaan alat dan teknologi modern seperti aplikasi e-learning, platform kolaboratif, dan perangkat lunak manajemen pembelajaran telah menjadi bagian integral dari pendidikan. Alat-alat ini tidak hanya memfasilitasi pembelajaran jarak jauh, tetapi juga meningkatkan keterlibatan siswa dan memungkinkan kolaborasi yang lebih baik di antara mereka. Seperti mungkin eh, pada guru dan siswa itu membuat video bareng ataupun berkolaborasi dengan membuat video dari teknik cara passing atau dalam olahraga yaitu passing, terus dan teknik dasar dan dalam olahraga dan juga membuat sebuah gerakan atau video tentang kebugaran jasmani, terus kesehatan dan lain-lain. Yang kelima yaitu peluang dan tantangan. Meskipun transformasi digital dalam pendidikan menawarkan banyak peluang, ada juga tantangan yang perlu diatasi seperti kesenjangan digital dan kebutuhan untuk pelatihan guru dalam menggunakan teknologi baru. Institusi pendidikan harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini untuk memaksimalkan manfaat dari transformasi digital. Selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pada meningkatkan efektivitas pembelajaran ini, teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, meningkatkan perhatian siswa dalam pendidikan jasmani. Misalnya nih, penggunaan aplikasi kebugaran yang menawarkan program latihan yang bervariasi dapat membantu siswa lebih terlibat. Jadi pada pembelajaran penjas kali ini, yaitu guru harus lebih kreatif lagi. Apa dan juga pada saat di era digital, guru itu harus lebih kreatif dalam menggunakan platform digital ataupun teknologi seperti membuat yang tadi program latihan yang bervariasi. Nah, di era digital ini teknologi guru juga bisa membuat seperti video menarik yang di upload mungkin di TikTok ataupun di Instagram. Jadi agar siswa itu dapat memiliki daya tarik sendiri nih untuk mengikuti pembelajaran pencak kali ini. Dan juga mungkin guru bisa memberikan materi di kelas dengan menggunakan PowerPoint. Yang selanjutnya yaitu alat bantu pembelajaran modern. Pada alat bantu pembelajaran modern kali ini yaitu menggunakan sensor gerak dan perangkat wearable dapat digunakan untuk memantau aktivitas fisik secara real time dengan data yang diperoleh. Guru bisa memberikan umpan balik yang lebih akurat dan personal. Jadi pada jadi pada pembelajaran bisnis kali ini, guru juga harus bisa menggunakan alat bantu pembelajaran modern. Nah, yang seperti yang tadi bilang, yang pertama yaitu guru itu juga harus bisa menggunakan alat modern pada era digital atau alat-alat teknologi. Jadi, apabila guru sudah bisa nih menggunakan alat digital atau alat teknologi pada modern ini, guru juga bisa mengukur yang tadi ini pada sensor gerak itu bisa menghasilkan sebuah data agar dapat bisa dievaluasi oleh gurunya. Jadi misalkan nih siswa melakukan gerak lari. Nah, pada saat itu guru menggunakan alat bantu pembelajaran modern biar si guru dapatkan buah data dari siswa tersebut yang sudah mempraktekkan agar nantinya guru bisa menentukan perbaikan pada siswa tersebut. Karena menggunakan alat bantu modern kali ini yaitu akan mendapatkan data yang lebih akurat. Jadi guru tidak perlu menggunakan alat yang manual lagi. Selanjutnya yaitu pelacakan kemajuan siswa. Dengan teknologi, guru dapat melacak kemajuan siswa dalam kebugaran dan aktivitas fisik. Aplikasi kebugaran seringkali dilengkapi dengan fitur untuk mencatat dan menganalisis data sehingga siswa dapat melihat perkembangan mereka sendiri. Nah, jadi yang tadi saya bilang, guru itu harus menggunakan alat teknologi pada saat era digital saat ini. Jadi, apabila guru sudah menggunakan itu, jadi guru itu akan
dapat melacak kemajuan siswa atau mendapatkan hasil perkembangan nih siswa tersebut udah sampai mana, udah bisa sampai pergerakan apa atau aktivitas apa. Jadi guru itu bisa memberikan evaluasi yang terbaik untuk siswa tersebut. Selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi. Dalam meningkatkan motivasi, pemanfaat dalam teknologi ini juga pada penjas dapat meningkatkan motivasi dalam siswa. Kok bisa sih dalam teknologi bisa meningkatkan motivasi pada siswa? Contohnya yaitu dengan cara guru membuat sebuah video pembelajaran yang menarik dan gamifikasi pada aplikasi fitness membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menantang. Jadi, guru apabila menggunakan alat teknologi yang pada saat ini, misalkan nih, guru yang tadi seperti saya bilang menggunakan PowerPoint. Jadi, pada saat menjelaskan materi, guru itu membuat PowerPoint yang menarik agar eh, menimbulkan daya tarik pada siswa tersebut. Jadi, tingkat keinginan atau motivasi dalam mengikuti pembelajaran penjas kali ini jadi menaik atau mau untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu akses ke sumber daya pembelajaran. Pada akses ke sumber daya pembelajaran kali ini yaitu teknologi memberikan akses yang lebih luas kepada siswa untuk sumber daya pembelajaran. Seperti video pembelajaran dan tutorial online memungkinkan siswa belajar di luar jam sekolah dan mengeksplorasi lebih banyak tentang kebugaran dan kesehatan. Jadi pada akses ke sumber daya pembelajaran yaitu pada era digital ini itu mempermudah siswa untuk mencari seluruh ilmu atau seluruh pembelajaran pada era digital ini seperti siswa mencari video tentang misalkan tutorial passing bawah pada sepak bola yang benar, terus tutorial syuting pada basket, terus lagi tutorial cara renang gaya bebas. Itu bisa menggunakan platform YouTube, Instagram, maupun pada saat sekarang yaitu TikTok. Jadi siswa juga nggak hanya melaksanakan pembelajaran di dalam sekolah atau di dalam waktu pembelajaran. Jadi siswa bisa belajar nih pada saat di luar jam pembelajaran. Selanjutnya yaitu alat dan platform inovatif untuk pembelajaran. Memanfaatkan teknologi dalam pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu daftar alat digital. Berbagai alat digital yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar dalam pendidikan jasmani, termasuk aplikasi pelatihan interaktif seperti Nike Training Club dan perangkat lunak analisis kinerja seperti Hudl Up. Alat ini memungkinkan siswa untuk berlatih secara mandiri dan mendapatkan umpan balik langsung tentang kinerja mereka. Yang kedua yaitu integrasi dalam rencana pembelajaran. Mengintegrasikan alat dan platform digital ke dalam rencana pembelajaran dapat dilakukan melalui pengembangan modul yang mencakup penggunaan aplikasi pelatihan, evaluasi berbasis teknologi, dan pengawasan kinerja siswa. Hal ini dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu studi kasus Google Classroom. Google Classroom telah digunakan dalam pendidikan jasmani untuk mengatur tugas, berbagi materi pembelajaran, dan berkomunikasi dengan siswa. Misalnya, guru dapat memberikan video tutorial tentang teknik olahraga, dan siswa dapat mengunggah video latihan mereka untuk mendapatkan umpan balik. Yang keempat, yaitu studi kasus Zoom. Platform Zoom telah menjadi alat penting untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Di pendidikan jasmani, guru dapat mengadakan sesi latihan, langsung memberikan instruksi secara real time, dan menjaga interaksi antara siswa meskipun secara virtual. Penggunaan fitur breakout room memungkinkan siswa untuk berlatih dalam kelompok kecil. Yang terakhir yaitu atau yang kelima, manfaat penggunaan alat digital. Penggunaan alat digital dalam pendidikan jasmani dapat meningkatkan keterlibatan siswa, memberikan akses ke sumber daya yang lebih luas, dan memungkinkan
Pembelajaran yang dipersonalisasi, siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mengakses materi kapan saja dan di mana saja. Adapun studi kasus tentang integrasi alat digital yang sukses. Seperti contoh, sekolah berhasil, sekolah ABC dan sekolah XYZ itu contoh ya, karena adalah contoh institusi yang berhasil mengintegrasikan alat digital dalam pendidikan jasmani. Mereka menggunakan aplikasi mobile untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam aktivitas fisik. Dalam metode yang digunakan yaitu menerapkan termasuk pelatihan guru untuk penggunaan teknologi, pengembangan modul pembelajaran berbasis aplikasi, dan kolaborasi dengan pengembang perangkat lunak untuk menciptakan alat yang sesuai. Dari hasil yang dicapai, hasil dari integrasi ini menunjukkan peningkatan partisipasi siswa hingga 40% serta umpan balik positif dari orang tua dan siswa mengenai pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Pelajaran yang dapat dipetik. Pengalaman dari sekolah-sekolah ini menunjukkan pentingnya dukungan manajemen dan pelatihan berkelanjutan untuk guru agar teknologi dapat digunakan secara efektif dalam kelas. Itu adapun metode kreatif dalam penjas. Yang pertama itu penggunaan teknologi digital. Metode pengajaran kreatif yang memanfaatkan teknologi digital meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contoh teknologi yang termasuk aplikasi pembelajaran seperti video interaktif dan platform online yang mendukung kolaborasi. Yang kedua itu pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga itu pembelajaran kolaboratif dan interaksi siswa dan keterlibatan melalui media sosial. Ataupun tantangan dan solusi dalam mengadopsi strategi digital. Yang pertama yaitu resistansi perubahan. Salah satu tantangan utama dalam mengadopsi strategi digital di bidang pendidikan jasmani adalah resistansi perubahan dari pihak guru dan siswa. Banyak yang merasa nyaman dengan metode pengajaran tradisional sehingga sulit untuk beralih ke pendekatan yang lebih modern. Yang kedua yaitu keterbatasan teknologi. Keterbatasan akses terhadap teknologi yang memadai dapat menghambat implementasi strategi digital. Banyak sekolah, terutama yang di daerah terpencil, itu sangat sulit untuk mendapatkan koneksi internet. Yang ketiga yaitu pelatihan guru. Solusi praktis untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui pelatihan guru. Program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan percaya diri mereka. Yang keempat yaitu peningkatan infrastruktur teknologi. Dalam meningkatkan infrastruktur teknologi di sekolah sangat penting. Investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet yang lebih baik akan memungkinkan penggunaan strategi digital secara efektif dalam pendidikan jasmani. Yang kelima yaitu pendekatan keberlanjutan. Pentingnya pendekatan berlanjutan dan adaptif dalam mengadopsi strategi digital tidak dapat diabaikan. Sekolah harus terus menilai dan menyesuaikan metode pembelajaran mereka seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan siswa, yaitu selanjutnya yaitu melibatkan siswa melalui gamifikasi dalam keterlibatan siswa dalam penjas. Yang pertama yaitu apa sih gamifikasi ini? Gamifikasi adalah penerapan elemen game dalam konteks non-game untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Dalam penjas, gamifikasi dapat diterapkan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua yaitu manfaat gamifikasi. Apa sih manfaat gamifikasi ini? Gamifikasi itu tidak hanya meningkatkan motivasi saja, namun dapat membuat pelajaran lebih menyenangkan. Siswa yang terlibat dalam lingkungan belajar interaktif cenderung lebih baik dalam memahami dan mengingat materi. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan menggunakan gamifikasi, siswa menjadi lebih terlibat dalam kegiatan belajar.
seperti permainan seperti poin, level, dan tantangan memberikan dorongan tambahan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Yang ketiga, yang keempat yaitu implementasi dalam kurikulum. Mengintegrasikan gamifikasi dalam kurikulum pendidikan jasmani dapat dilakukan dengan merancang aktivitas yang menggabungkan elemen permainan seperti perlombaan, tantangan kelompok, dan penghargaan untuk pencapaian individu. Nah, terakhir itu contoh aplikasi gamifikasi. Seperti contohnya yaitu gamifikasi dalam penjas adalah penggunaan aplikasi kebugaran berbasis permainan, di mana siswa dapat berkompetisi melacak kemajuan dan mendapatkan penghargaan virtual untuk pencapaian mereka dalam kebugaran. Selanjutnya itu tren masa depan dalam penjas digital, yaitu yang pertama yaitu pengaruh teknologi digital, teknologi seperti VR, terus augmented reality atau AR mulai merambah pendidikan jasmani, memberikan pengalaman belajar lebih interaktif dan intersif, imersif. Penggunaan VR dapat memungkinkan siswa untuk mengalami simulasi olahraga yang berbeda tanpa harus berada di lapangan, yaitu metode pengajaran baru. Adanya teknologi baru akan merubah metode pengajaran. Seperti platform digital, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Yang ketiga yaitu keterlibatan siswa. Adanya teknologi digital ini, siswa juga dapat eh, lebih asik atau partisipasi atau motivasi untuk minat siswa terhadap aktivitas fisik ini. Yang keempat yaitu pentingnya inovasi keberlanjutan. Adanya teknologi ini yang akan terus berkembang lebih cepat, pendidik atau seorang guru terus harus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Yang kelima yaitu kesiapan untuk masa depan. Adanya teknologi ini juga pendidik dan siswa akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dengan keterampilan yang diperoleh melalui penggunaan teknologi ini akan sangat berharga di dunia kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Nah, kesimpulannya yaitu pada poin pertama di dalam presentasi ini kita telah membahas berbagai strategi inovatif yang dapat diterapkan dalam pendidikan jasmani. Ini mencakup penggunaan teknologi digital yang tidak hanya mempermudah proses belajar, tetapi juga meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua yaitu pentingnya strategi kreatif. Strategi kreatif yang diterapkan dalam penjas memainkan peran penting dalam menarik perhatian siswa. Dengan memanfaatkan metode yang tidak konvensional, kita dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam berolahraga. Yang ketiga yaitu peran teknologi digital. Teknologi digital seperti aplikasi pelatihan dan platform pembelajaran online menyediakan alat yang berharga bagi pendidik dan siswa ini membantu dalam melacakkan kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang real time. Yang keempat yaitu eksplorasi dan implementasi. Penting untuk terus mengeksplorasi dan mengimplementasikan strategi baru dalam penjas. Hal ini akan membantu memaksimalkan potensi pembelajaran digital serta memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan relevan bagi siswa. Oke, ya mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.